Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhisa Regar. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Transisi dari mahasiswi ke otonom, bidang yang akuntabel dan pengembangan profesi berkelanjutan. Langsung saja kita akan melakukan pembahasan. Yang pertama, mahasiswa kebidanan. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Mahasiswa kebidanan merupakan seseorang yang sedang menempuh pendidikan tinggi dalam fakultas kesehatan dengan ilmu kebidanan atau profesi bidan. Dalam pendidikannya, mahasiswa kebidanan memang dikhususkan belajar tentang kehamilan, persalinan, pelayanan setelah persalinan, bahkan perencanaan kehamilan. Sama seperti jurusan kesehatan lainnya. Jurusan kebidanan mendidik calon-calon pekerja kesehatan profesional dan dapat membantu masyarakat setelah masa kuliah selesai. Mahasiswa kebidanan memang dikhususkan belajar tentang kehamilan, persalinan, pelayanan setelah persalinan, bahkan perencanaan kehamilan. Sama seperti jurusan kesehatan lainnya. Jurusan kebidanan mendidik calon-calon pekerja kesehatan profesional dan dapat membantu masyarakat setelah masa kuliah selesai. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu bidan yang otonom. Bidan memiliki otonomi dalam mengatur dan menjalankan praktek profesinya, di mana bidan dapat mengontrol, mengorganisir, dan memprioritaskan pekerjaannya. Artinya, konsep otonomi dalam kebidanan di sini digunakan untuk memberikan pemahaman bahwa kebidanan berbeda dari perawatan dan kedokteran karena memiliki pengetahuan tersendiri. Bidan juga memiliki pengetahuan individu sendiri, yaitu pengetahuan kebidanan, sehingga memungkinkan untuk membuat keputusan dan menentukan tindakan dalam konteks kebidanan dengan hak dan kewenangan sehingga tidak tanpa mengacu pada orang lain. Nah, di sini ada proses transisi dari mahasiswa kebidanan menjadi profesional yang otonom dan akuntabel merupakan sebuah perjalanan transformatif yang melibatkan pengembangan kompetensi klinis, sikap profesional, dan tanggung jawab hukum. Di sini ada satu aspek, yaitu aspek transformasi yang dilalui. Yang pertama ada transformasi pengetahuan dari pengetahuan teoritis di bangku kuliah sampai penerapan praktis berbasis evidence. Contohnya mahasiswa belajar teori manajemen persaingan sampai juga menerapkan manajemen aktif skala 3 secara mandiri. Yang kedua, transformasi peran dari pelajar yang diawasi sampai praktisi mandiri yang membuat keputusan klinis, dari mengikuti instruksi sampai menjadi pemimpin dalam asuhan kebidanan. Nah, yang kedua, pilar penting dalam transisi. Dalam pilar ini terdapat pengembangan kompetensi otonomi, yang di dalamnya kemampuan mengambil keputusan sendiri, keterampilan manajemen khusus komprehensif, kemampuan rujukan tepat waktu. Selanjutnya ada akuntabilitas profesional yang dalamnya dokumen SWOP atau Subjective Objective Assessment Plan, catatan medis elektronik, dan implementasi infomokopsen. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu bidan yang akuntabel. Bidan yang akuntabel adalah seseorang profesional kebidanan yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap asuhan yang diberikan kepada pasien, serta siap untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan klinis yang diambil. Beberapa karakteristik dan aspek penting dari bidan yang akuntabel. Yang pertama,
tanggung jawab profesional. Yang kedua, transparansi dalam praktik. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang informed. Yang keempat, pencatatan dan dokumentasi yang baik. Yang kelima, kepatuhan terhadap etika dan regulasi. Yang keenam, kemampuan refleksi dan pembelajaran berkelanjutan. Yang ketujuh, keterlibatan dalam komunitas dan advokasi. Selanjutnya, kita akan membahas tugas bidan yang akuntabel. Yang pertama, asuhan kebidanan. Yang kedua, memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir. Yang ketiga, pendidikan dan konseling. Yang keempat, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien tentang kesehatan reproduksi kehamilan, persalinan, dan perawatan pasca persalinan. Yang kelima, pengambilan keputusan klinis. Yang keenam, mengidentifikasi masalah kesehatan yang mungkin timbul selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Selanjutnya, kita akan membahas pengembangan profesi berkelanjutan. Yang pertama, menjadi pendukungan utama dalam proses persalinan, memberikan edukasi, dan melakukan intervensi yang diperlukan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pasien serta membantu mereka membuat keputusan yang tepat terkait kesehatan mereka. Yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan penilaian klinis yang tepat dan data yang relevan serta melibatkan pasien dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, menyediakan dokumentasi yang jelas dan lengkap untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam praktik. Yang kelima, menjadi bagian dari tim kesehatan yang saling mendukung, berbagi informasi, dan merujuk pasien jika diperlukan. Yang keenam, menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap tindakan, serta melindungi hak-hak pasien. Yang keenam, berkomitmen untuk harus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru dalam ilmu kebidanan untuk meningkatkan kualitas asuhan. Yang ketujuh, menjadi suara bagi pasien dan berkontribusi pada upaya peningkatan layanan kesehatan. Selanjutnya, perkembangan profesi bidan merupakan kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan jenjang bagi seorang bidan, baik jenjang pengetahuan, keterampilan, dan jabatan. Peningkatan tersebut bisa melalui pendidikan, pelatihan berkelanjutan, baik formal yang hasilnya akhirnya akan meningkatkan kemampuan profesional bidan dalam melakukan tugasnya. Yang pertama, perkembangan karir terdiri dari yang pertama perencanaan karir, yaitu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karirnya. Yang kedua, manajemen karir, yaitu proses di mana organisasi memilih, menilai, menugaskan, dan mengembangkan para pegawainya guna menyediakan suatu kumpulan orang-orang yang berbobot untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Yang kedua, prinsip pengembangan profesionalisme bidan. Yang pertama ada pendidikan lanjut. Pendidikan berkelanjutan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, hubungan antara manusia dan moral bidan sesuai dengan kebutuhan atau pelayanan dan standar yang telah ditentukan oleh hasil melalui pendidikan formal dan non-formal. Yang kedua ada job fungsional. Job fungsional merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, hak, serta wewenang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya diperlukan keahlian tertentu. Sekian dari hasil materi saya yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.